Perkenalkan, nama saya Jonathan Alexis Salawane. Saya mahasiswa PPG Angkatan 3 tahun 2023 Universitas Patimura. Saya akan melakukan aksi PPL 2. Untuk itu, untuk tidak membuang waktu, kita langsung ke kelas untuk proses pembelajaran. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Pak. Sudah siap untuk belajar hari ini? Sudah, Pak. Semuanya masih sehat? Sehat. Oke, baik. Nah, sebelum kita punya kegiatan di hari ini, saya minta satu orang untuk bawakan kita dalam doa dulu, bisa kan? Baiklah teman-teman, sebelum kita dalam proses belajar mengajar, mari kita segera berdoa. Tuhan Bapa yang baik, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang masih Kau berikan kepada kami ya Tuhan, sehingga Engkau sudah boleh menjaga mendidik kami hingga saat ini. Amin. Baik. Nah, saya harus cek kehadiran dulu. Ketua kelas siapa ya? Oh, ketua kelas yang tadi dalam doa ya. Mau kita dalam doa. Oke, ketua kelas siapa yang tidak hadir? Yang tidak hadir mau disalamkan Pak. Perhatikan di sekitar tempat duduk di bawah laci, mungkin ada kertas atau sampah, silakan bersihkan dulu. Siap? Iya. Ya, baik. Masih ingatkah kalian tentang materi minggu kemarin? Materi minggu kemarin tentang apa? Kombinasi dari unsur berbeda. Baik. Kalau begitu, siapa yang bisa menentukan rumusnya? Atau siapa yang bisa memberitahukan kepada kita rumus tentang kombinasi dari unsur berbeda minggu kemarin? Ya, silakan ini. Rumusnya yaitu kombinasi F dari N sama dengan N faktorial per N kurang N faktorial dikali N faktorial. Ya, baik, kita berikan aplaus. Saya tulis kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial. Baik. Kalau begitu, siapa yang bisa bilang buat kita apa itu kombinasi? Saya Pak. Ya, silakan. Mira. Kombinasi adalah menggabungkan beberapa objek dari suatu grup tanpa memperhatikan urutan. Iya, nah ini kan kata yang ini. Kombinasi itu dia tidak memperhatikan urutan. Ya, kita beri buat Mira. Oh, iya. Tujuan pembelajaran yang harus dicapai hari ini yaitu melalui kegiatan pembelajaran menggunakan model problem based learning dengan pendekatan saintifik berbasis LKPD, media pembelajaran berbasis PowerPoint, serta dengan pembelajaran diskusi kelompok, tanya jawab, presentasi, penugasan, dan ekspositori. Kalian dapat yang pertama menganalisis aturan kombinasi dari beberapa unsur sama melalui masalah kontekstual dengan benar. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual terkait aturan kombinasi dari beberapa unsur sama dengan terampil. Oke? Paham? Paham. Baik. Nah, sebelum kita lanjut, saya tanya dulu. Kira-kira manfaat apa untuk kita mempelajari kombinasi? Atau kenapa kita harus mempelajari tentang materi kombinasi? Siapa yang bisa jawab? Ya, silakan dulu. Menurut saya manfaat kombinasi dalam kehidupan sehari-hari seperti kita ingin pergi ke acara pernikahan, terus kita memilih blus dan celana. Dan kombinasi kita dapat memasangkan atau mencucukkan blus dan celana yang ingin kita pakai. Iya, benar. Kita beri aplaus. Ya, contohnya seperti ini. Misalkan besok lusanya atau kedepannya
teknologi komputer, pemrograman misalnya, ya kan? Nah, untuk menyusun sebuah aplikasi pemrograman itu kalau kita tidak mengetahui dasarnya tentang kombinasi, maka kita tidak bisa membuat satu program tersebut. Begitu itulah manfaatnya. Sebelum kita lanjut, saya memberikan sedikit motivasi dulu. Coba Julia baca. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tak pernah berhenti mengajarkan. Itulah motivasi. Oke? Jadi jangan berhenti untuk belajar. Ya, saya akan membagikan LKPD untuk dikerjakan dalam kelompok sebentar nanti sebelum masalahnya ditampilkan. Pada saat pengerjaan LKPD diharapkan semua dapat berkolaborasi bekerjasama untuk menyelesaikan masalah yang ada dalam LKPD tersebut. Oke? Ya, baik, kita lanjut. Saya akan menampilkan masalah dalam kehidupan sehari-hari atau masalah kontekstual dengan video. Nah, dari masalah ini sebentar nanti kalian dengar, pahami. Jika ada yang mau bertanya, disilakan. Oke? Ya, kita lanjut. Silakan mengamati dan mendengarkan video. Hari ini kita akan belajar tentang kombinasi dengan beberapa elemen yang sama. Untuk itu, coba kalian perhatikan beberapa masalah berikut ini yang terjadi dalam kehidupan kalian sehari-hari. Masalah pertama, Markus membeli 5 kg beras, 2 kg gandum, dan 2 kg gula di kios Neni yang memiliki 15 kg beras, 10 kg gandum, dan 11 kg gula. Iya, baik. Dari masalah yang ditampilkan di video tadi, ada yang mau bertanya? Ya, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini Pak, saya mau bertanya. Minggu kemarin kan kita belajar mengenai kombinasi dengan beberapa unsur yang berbeda. Ya. Dan hari ini kita belajar mengenai kombinasi dengan unsur yang sama. Ya. Pertanyaan saya, kira-kira letak perbedaan antara kombinasi dengan unsur yang berbeda dan unsur yang sama itu di mana? Iya, perbedaan antara kombinasi dengan unsur berbeda dan unsur yang sama. Seperti dijelaskan kemarin, pada kombinasi dengan unsur berbeda, contohnya yaitu misalkan Elo pergi membeli sebuah buku dari toko yang memiliki 5 buah buku, ya kan? Jadi pada soal kombinasi dengan unsur berbeda itu hanya ada satu kombinasi atau hanya ada satu permasalahan di dalamnya. Ya, siapa lagi yang mau bertanya? Saya, Pak. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saat ini saya akan bertanya, apakah masalah tersebut dapat diselesaikan dengan masalah rumus yang berbeda? Oh, apakah masalah tersebut dapat diselesaikan? Masih seperti ini. Apakah masalah dengan kombinasi dengan beberapa unsur sama ini dapat diselesaikan dengan kombinasi dengan unsur berbeda kemarin gitu ya? Iya, Pak. Iya, baik. Rumus untuk menyelesaikan masalah kombinasi dengan unsur sama ini itu sama dengan rumus untuk menyelesaikan kombinasi dengan unsur berbeda. Kita lanjut. Untuk menyelesaikan kedua masalah itu, kita harus menggunakan kombinasi. Apa itu kombinasi? Untuk lebih jelasnya, yuk kita kerjakan LKPD. Ya, LKPD yang sudah dibagikan tadi, silahkan kalian secara berkelompok diskusi dan selesaikan dua masalah yang ada dalam LKPD tersebut. Saya berikan waktu 30 menit untuk menyelesaikan LKPD tersebut dalam kelompok.
dimulai dari sekarang. Silakan. Kemudian dan sebelum faktor ini oke masa berarti 11 kali 5. oke baik. Jadi bisa ya? Bisa. Paham? Bisa, Pak. Bisa. Iya, kita mulai. Kita acak kelompoknya. Iya, kelompok. Pak dan teman-teman, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan bagi kelompok kami. Di saat ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Dan saya sudah siap, dipersilakan. Ya, Pak dan teman-teman, untuk masalah yang pertama yaitu Markus membeli 5 kg beras, 2 kg terigu, dan 2 kg gula di kios Nelly yang memiliki 15 kg beras, 10 kg terigu, dan 11 kg gula. Dengan berapa cara Markus dapat membeli bahan pokok tersebut? Penyelesaian, beras 5 kg, beras dari 15 kg beras. Kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial dikali R faktorial. Kombinasi 5 dari 15 sama dengan 15 faktorial per 15 kurang 5 faktorial dikali dengan 5 faktorial. Presentasi dari kelompok kami, mungkin dari kelompok yang lain ada yang ingin ditanyakan atau memberikan saran, kami silakan dari kelompok 1, kelompok 3. Di situ Pak bisa balik ke masalah yang beras ya. Di situ kan ditulis hasil untuk 15 faktorial per 10 faktorial dikali 5 faktorial. Selanjutnya itu 15 dikali 14 dikali 13 dikali 12 dikali 11 dikali 10 faktorial per 10 faktorial dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1 Oh gitu. Nanti hasil akhirnya di sini dikalikan baru dibagi 3 ya. Oke, ya silakan. Ya, terima kasih untuk kelompok 3. Di sini mungkin jawaban sama, tapi kelompok kami lebih sederhanakan jawaban kami. Dengan di sini kelompok kami Silakan. Atau langsung aja dipraktikkan di ya. Di sini kelompok kami lebih sederhanakan jawaban kami dengan 15 dibagi 5 3, 14 dibagi 2 7. Dan di sini kami dikalikan 4 dikali 3 12. Di sini dicoret dan pakai 3 di sini. Jadi kami 10 dibagi habis dibagi. Jadi jawabannya yaitu 3 dikali 7 dikali 13 dikali 11. 3 kami harus dibagi. Yang jadi jawaban kami 3 dikali 7 dikali 13 dikali 11 berapa? Jadi hasilnya 3003. Ya, bagaimana ya? Kita beri aplaus buat kelompok 2. Ya, kelompok silakan kembali ke tempat. Oke, baik. Coba perhatikan. Jadi, untuk menyelesaikan aturan kombinasi supaya lebih mudah atau mempermudah kita dalam mengalihkan dan membagikan, sebaiknya kita bagi bilangan-bilangan di penyebut dan bilangan-bilangan pembilang yang dapat dibagi sekali, supaya sebentar pada saat kita mengalihkannya jadi gampang. Oke, contoh seperti ini. Memang cara pengerjaannya tidak sama dengan kelompok 2 punya, yang tadi kelompok elon.
tapi hasilnya kan sama. Itu karena Elo tidak membagi habis 3 di bagian bawah. Jadi kita harus jeli, kita harus melihat kira-kira bilangan mana yang dapat dibagi. Oke? Seperti tadi dijelaskan oleh kelompok 2. Jadi bilangan yang dapat dibagi, contoh 3 ini kan juga dapat dibagi habis, ya kan? Nah, sisa 3, 7, 13 dan 11 dikalikan. Kita pengerjaan hasil kali itu kan lebih mudah daripada kita pengerjaan hasil kali dulu baru kita bagi, ya kan? Nah, hasilnya adalah 3.003 seperti kelompok. Kelompok 5. Ya, kelompok 5 disilakan. Ya Pak dan teman-teman, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami. Di saat ini kelompok kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Itu kepada teman yang sudah siap, saya persilahkan. Disilakan. Ya teman-teman, untuk masalah yang kedua yaitu sebuah toko buku memiliki 12 novel, 8 komik, dan 5 buku pelajaran. Berapa banyak cara seorang pembeli dapat memilih 2 novel, 3 komik, dan 1 buku? Penyelesaian yang pertama untuk novel. 2 novel dari 12 novel. Kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial dikali R faktorial. Kombinasi 2 dari 12 sama dengan 12 faktorial per 12 kurang 2 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 12 faktorial per 10 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan 12 dikali 11 dikali 10 faktorial per 10 faktorial dikali 2 dikali 1. Jadi sama dengan 6 dikali 11. Dapat 6 dikali 11 dari mana? Teman-teman di sini 2 dikali 1 tetap hasilnya kan 2. Jadi 2 ini dibagi dengan 12 jadi hasilnya 6. Kemudian 10 dan 10 habis dibagi jadi hasilnya sisa 6 dan 11. Jadi 6 kali 11 hasilnya 66. Untuk yang berikut yaitu komik. 3 komik dari 8 komik. Kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial dikali R faktorial. Kombinasi 3 dari 8 sama dengan 8 faktorial per 8 kurang 3 faktorial dikali 3 faktorial sama dengan 8 dikali 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi sama dengan 8 dikali 7. Jadi teman-teman di sini 3 dikali 2 dikali 1 hasilnya 6. 6 ini habis dibagi dengan 6 di atas, kemudian 5 dan 5 di sini habis dibagi jadi sisanya tinggal 8 dan 7. Jadi 8 kali 7 hasilnya 56. Demikianlah hasil presentasi dari kelompok kami. Apakah ada pertanyaan atau tanggapan dari kelompok lain? Kami persilakan. Kelompok 1. Kelompok 1? Tidak ada Pak. Oke. Mungkin kelompok 2. Baik, terima kasih untuk kelompok 4, kelompok 5 yang sudah memberikan saya kesempatan. Di sini saya hanya memberikan saran untuk yang tadi di komik. Di komik ya. Ya. Tadi pembacaan untuk yang 5 faktorial dan 3 kali 2 faktorial itu pembacaannya sudah benar, tapi untuk penulisannya itu masih salah. Oh gitu ya? Ya Pak. Ya, salah. Ya Pak. Jadi pembacaannya tadi benar, tapi penulisannya masih agak keliru. Ya, oke baik. Mungkin kelompok 3. Kelompok 3? Kelompok 4. Ya, silakan. Ya, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin teman-teman bisa lihat di novel Pak. Novel. Oh, novel. Oke. Iya, silakan. Nah, untuk novel itu kan 12 dibagi 2 hasilnya 6. Tapi saran saya jika dibagi hasilnya itu
kita menggunakan tanda dibagi habis karena di situ tidak ada tanda nanti, jadi orang akan berpikir tidak ada dibaginya karena nanti 11/2 kali 1. Oh ya. Terus untuk cara pembeli dapat melalui novel tahun 2000 juga tidak disampaikan, nanti itu kelompok yang terima. Terima kasih. Ya, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Cara pembeli dapat memilih novel, komik, dan buku pelajaran, yaitu 66 dikali 55 dikali 5 sama dengan 18.480 cara. Iya, jadi kelompok 5 tadi lupa ya? Iya, Pak. Iya. Baik. Demikianlah hasil presentasi kami. Sekian dan terima kasih. Ini apanya? Itu ada Itu kekeliruan, Pak. Oh, ada kekeliruan. Diperbaiki silakan. Iya, Pak. Oke, baik. Kita beri aplaus buat kelompok. Oke, baik. Jadi perhatikan. Iya, seperti yang dikatakan, disarankan tadi kelompok 4. Di sini, ini kan? Ini tentang dari sini. 2 kalau tidak digaris dengan 12 maka akan menimbulkan pertanyaan lain, ya kan? Nah, untuk itu kalau 12 habis dibagi 2 maka 2 juga harus digaris, iya kan? Supaya 12 bagi 2 hasilnya 6. Itu jangan lupa. Paham? Terus ada lagi kekeliruan sedikit seperti yang dikatakan kelompok 2 tadi. Iya, ini dia. Oke. Perhatikan 3 faktorial. Kalau 3 faktorial tadi sudah diuraikan, di sini tidak usah tulis lagi faktorial. Oke? Langsung 3 dikali 2 dikali 1. Tidak usah pakai faktorial. Supaya 3 dikali 2 hasilnya 6. Dibagi habis. Paham kelompok? Maksudnya memang benar. Tadi kelompok 5 sudah jelaskan benar, cuma cara penulisannya agak keliru. Baik. Oke. Iya. Mungkin dari yang tadi sudah dijelaskan, dipresentasikan hasil kerja oleh kelompok 2 dan kelompok 5, kelompok yang lain yang belum paham mungkin bisa bertanya. Semua paham? Kelompok yang lain paham? Hasil kerjanya semuanya sama dengan kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 5 ya? Ya. Walaupun cara pengerjaannya agak tidak sama, tapi hasilnya tetap sama. Oke? Oke, baik. Ya, untuk itu kesimpulan apa yang dapat kalian ambil dari pelajaran tadi, dari materi tadi, yang tadi kalian diskusi tadi, kombinasi dari beberapa unsur sama? Ya, silakan. Baiklah, terima kasih atas kesempatan dan masukan dari saya. Jadi dari masalah yang dilakukan, kita bisa simpulkan bahwa rumus kombinasi R dari N sama dengan N faktorial per N kurang R faktorial kali R faktorial bisa digunakan dalam unsur yang berbeda maupun yang sama dengan satu kombinasi maupun beberapa kombinasi. Oke, baik. Oke, kelompok lain ada? Saya Pak. Ya, silakan. Kelompok 1. Ya, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu untuk menentukan kombinasi dari beberapa unsur yang sama, kita dapat menggunakan rumus 3 kombinasi yang dikalikan secara bersama, Pak. Ya, jadi 3 kombinasi kan dikalikan? Ya, secara bersama. Ya. Ada lagi? Mungkin ada lagi kalau lain? Tidak ada? Atau sama ya? Sama. Oke, baik. Iya. Berikutnya, sebelum kita masuk di post test akhir,
Saya kasih satu latihan soal untuk dikerjakan di PowerPoint. Kelas poin. Sebelumnya dikembalikan dulu ke tempat semula. Kursi dan meja. Saya kasih waktu 3 menit untuk kalian masuk ke kelas. Disilakan. Kode kelasnya yaitu 27123. Ketik kelas poin.app di Chrome atau di browser yang lain. Lalu masukkan kode kelasnya. Ya, 13. Oke, 14. Di HP sudah lagi? Sudah ya? Oke. Ya, baik. Oke. 5 menit selesai. Saya tutup jawabannya. Oke, kita lihat dulu. Jawaban akhirnya apa ya? 3. Sama-sama ya? Oh, ini agak beda sih. Oh, sama. Oh ya. Oke, baik. Semuanya diberikan bintang 10. Oke. Ya, saya akan masukkan hasil pekerjaan kalian ini dalam slide. Sebentar nanti saya akan bagikan ke kalian supaya bisa belajar di rumah. Oke? Oke, Pak. Kita prosesnya di kertas saja. Jangan lupa tulis nama lengkap, kelas, semua sudah selesai? Dikumpulkan ke depan. Yang di belakang dikumpulkan ke depan. Ya, menurut kalian pembelajaran kita hari ini menyenangkan atau tidak? Menyenangkan. Ya, kira-kira siapa yang bisa bilang menurut kita kenapa sampai menyenangkan? Atau ada hal lain apa yang bisa kalian pelajari di hari ini? Ya, silakan. Ya Pak, menurut saya dari pembelajaran hari ini itu sangat menyenangkan karena mengapa jika di minggu lalu kita belajar hanya menggunakan buku dan papan tulis, Ya. sekarang kita sudah belajar lebih berkembang dari sebelumnya. Kita menggunakan slide, presentasi kami pun juga menggunakan slide. Oh, presentasi menggunakan slide. Ya, silakan. Jika pada minggu sebelumnya kita mengerjakan soal menggunakan ditulis di buku saja kan, tapi kalau sekarang kita menggunakan kelas poin yang baru. Oh, kelas poin tadi, oke? Ya. Kira-kira kamu menyenangkan tidak? Menyenangkan. Oke, baik. Iya, sekedar informasi minggu depan kita akan belajar materi yang baru yaitu tentang peluang. Nanti minggu depan diharapkan kalian dapat aktif seperti hari ini. Oke?
Oke, Pak. Untuk mengakhiri kita punya proses di hari ini, saya minta kesediaan satu orang dulu berdoa buat kita. Tadi perempuan, mungkin sekarang laki-laki. Silakan. Siapa? Silakan. Amin. Terima kasih. Oke. Jangan lupa pulang sampai di rumah jaga kesehatan baik-baik. Kalian kan kelas 12, sebentar nanti kalian akan jaga kesehatan. Terus jangan lupa berdoa dan jangan berhenti untuk belajar. Baik, selamat pagi.